Baik, selamat pagi Pak Daniel dan teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pada hari ini kita dari kelompok 8 ingin membahas tentang masalah etis dalam praktik akuntansi keuangan. Adapun anggotanya untuk pertama Antonius Lionel, NIM-nya 121810002, Roden Audi, saya sendiri 1218137, Andre Renaldi Santoso 121810038, dan Billy Julian Riyadi 121810044. Next. Pada hari ini untuk abstraknya, tujuan dari penulisan makalah ini untuk mengetahui keterkaitan antara akuntansi keuangan dengan permasalahannya yang berhubungan dengan kode etik seorang akuntan. Akuntan sendiri memiliki peran penting dalam melaporkan kondisi keuangan perusahaan tanpa ada manipulasi data. Namun dalam dunia nyata, praktik kerja akuntan sendiri sering terhambat oleh dilema akuntan atau hubungan istimewa, sehingga perlu ada upaya penegakan etika akuntan agar akuntan terhindar dari perilaku yang curang. Definisi etika bisnis sendiri menurut K. Bertens adalah pemikiran refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Menurut Ronald J. Ebert dan Ricky M. Griffin, etika bisnis adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan perilaku dari etika seseorang manajer atau karyawan di suatu organisasi. Jadi, etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah yang berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Tujuan etika bisnis sendiri adalah untuk memicu kesadaran moral dan memberikan batasan perilaku pada pelaku bisnis untuk menjalankan usaha yang baik. Contohnya ada penerapan etika bisnis di perusahaan, kokohnya perusahaan daya saing tinggi, dan value creation yang tinggi atau penciptaan nilai yang diadakan perusahaan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya adalah standar moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Pedoman moral mencakup norma-norma di masyarakat. Standar moral merupakan tolak ukur etika bisnis. Dimensi etis merupakan dasar kajian dalam pengambilan keputusan. Etika bisnis yang berfokus pada terapan daripada etika normatif. Dua prinsip yang dapat digunakan sebagai acuan dimensi etis menurut Novieman 2006 yaitu yang pertama, prinsip konsekuensialis, yaitu konsep etika yang berfokus pada konsekuensi pengambilan keputusan. Artinya adalah keputusan dinilai etis atau tidak berdasarkan konsekuensi keputusan tersebut. Yang kedua adalah prinsip non-konsekuensialis, yaitu terdiri dari rangkaian peraturan yang digunakan sebagai petunjuk atau panduan pengambilan keputusan etis dan berdasarkan alasan yang bukan akibat. Selanjutnya adalah akuntansi keuangan. Yang pertama adalah definisi dari akuntansi keuangan, yaitu penyusunan hingga pelaporan keuangan perusahaan yang bermanfaat untuk pihak eksternal dan pihak internal perusahaan. Tujuan dari laporan keuangan sendiri adalah untuk melihat kinerja perusahaan. Dari akuntansi keuangan tujuannya adalah menghasilkan laporan keuangan yang digunakan pada pihak eksternal juga internal perusahaan. Untuk standar akuntansi keuangan dalam laporan keuangan sendiri terdapat beberapa, yaitu PSAK, IFRS, SAK ETAP, PSAK Syariah, dan SAP. Selanjutnya adalah kriteria standar perilaku akuntan,
Yang pertama adalah harus berdasarkan etika profesi seorang akuntan. Kedua, punya komitmen yang tinggi dalam diri agar bisa menaati semua regulasi terkait profesi akuntansi. Yang terakhir adalah regulasi yang mengatur disebut kode etik. Selanjutnya adalah etika dari profesi seorang akuntan. Etika seorang akuntan ini diatur pada Kode Etik Akuntan Indonesia. Nah, Kode Etik ini disusun oleh 3 asosiasi profesi akuntan di Indonesia dan didukung oleh PPPK atau Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan. Nah, 3 asosiasi yang berperan dalam pembuatan Kode Etik ini ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, dan IAMI, Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia. Nah, kode etik ini berisi ketentuan perilaku yang mengatur pekerjaan seorang akuntan. Nah, ini bisa teman-teman dapat kalau googling, ada PDF-nya di-share oleh IAI. Nah, isinya itu berkaitan dengan akuntan bekerja di bisnis, akuntan berpraktik melayani publik, independensi dalam perikatan audit dan perikatan review, dan independensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Selanjutnya, berdasarkan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia, ada 5 prinsip dasar etika seorang akuntan, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Integritas merupakan sikap yang lugas dan jujur dalam sebuah hubungan profesional dan bisnis. Kemudian untuk objektivitas adalah akuntan itu tidak berkompromi soal profesionalitas. Kaitannya juga dengan integritas tadi, jadi setiap akuntan itu harus bekerja sesuai pedoman yang ada, sehingga tidak boleh diintervensi oleh pihak luar. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam hal ini pada dasarnya seorang akuntan diharuskan untuk mencapai dan mempertahankan semua ilmu dan keahliannya. Supaya apa? Supaya nanti akuntan tersebut dapat memberikan jasanya secara kompeten dan profesional kepada klien. Selanjutnya adalah kerahasiaan. Seorang akuntan wajib menjaga informasi keuangan yang diperoleh. Karena laporan keuangan sendiri itu ibaratnya adalah seperti sampul perusahaan ya, yang dapat mencerminkan keadaan perusahaan itu sendiri. Nah, jadi hal ini tidak boleh dibocorkan ke sembarangan orang atau sembarangan pihak karena bisa merugikan perusahaan terkait yang menjadi klien akuntan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah perilaku profesional. Nah, jadi dalam bekerja seorang akuntan itu harus sesuai dengan kode etik profesi akuntan, agar setiap pekerjaannya tidak menimbulkan kecurangan dan mendiskreditkan profesi akuntan. Ya, selanjutnya adalah upaya penegakan etika. Ada 2 bentuk upaya, yaitu dimulai dari diri setiap akuntan itu sendiri, juga dari lingkungan kerja akuntan yang mendukung. Artinya gimana? Kalau dari setiap diri akuntan sendiri itu, setiap akuntan itu harus punya tadi setidaknya paham bahwa akuntan ini adalah pekerjaan profesi, di mana pekerjaan profesi itu selalu punya kode etik. Sama seperti dokter, pekerjaan profesi punya kode etik. Jadi harus punya sikap profesional dan jujur. Kemudian seorang akuntan juga harus sadar bahwa pekerjaan ini berdampak bagi banyak orang. Sehingga ketika ia melakukan kecurangan, maka dampaknya nanti bila ketahuan atau sebagainya akan berpengaruh bagi perusahaan dan juga eksternal perusahaan. Kemudian yang kedua, lingkungan kerja perusahaan itu harus mendukung. Supaya apa? Hasil kerja seorang akuntan itu tidak diintervensi. Ada beberapa cara untuk mendukung lingkungan kerja yang mendukung, yaitu yang pertama, transparansi di lingkungan kerja.
Artinya tidak ada hubungan istimewa antara pihak perusahaan yang mengintervensi seorang akuntan. Kemudian menerapkan budaya kerja yang tanggung jawab. Yang ketiga, mengelola SDM dengan baik. Dan pengukuran penilaian kinerja pegawai yang jelas. Billy, monggo. Kemudian selanjutnya studi kasus yang kelompok kami angkat adalah kasus dari PT Garuda Indonesia yang dimulai dari tanggal 2 April 2019. Pada tanggal tersebut, dalam laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia, perusahaan tersebut mencantumkan jika perusahaan Garuda Indonesia memperoleh laba bersih sebesar 809.000 US dollar. Tetapi laporan keuangan tersebut ditentang oleh dua komisaris PT Garuda Indonesia, yaitu adalah Hairal Tanjung dan Doni Oskaria. Jika laporan keuangan tersebut tidak memenuhi pernyataan standar akuntansi atau PSAK. Hal ini dikarenakan PT Garuda Indonesia memasukkan laba dari PT Mahata yang berutang kepada PT Garuda Indonesia terkait pemasangan WiFi. Kemudian ada kesalahan catat keuntungan pada PT Mahata Aero terhadap PT Garuda Indonesia. Kesalahan catat pada laba PT Garuda Indonesia tersebut ditemukan oleh kedua komisaris yang tadi, yaitu Hairal Tanjung dan Doni Oskaria. Beberapa poin penting yang mereka sampaikan adalah, yang pertama, perjanjian Mahata ditandatangani pada tanggal 31 Oktober, tetapi tidak ada pembayaran oleh PT Mahata hingga akhir buku tahun 2018. Kemudian yang kedua, dalam perjanjian yang dibuat oleh PT Mahata, tidak tercantum term of payment-nya, dan masih belum ada negosiasi atau cara pembayaran. Kemudian ketiga, sampai saat ini masih belum ada jaminan pembayaran yang tidak dapat ditarik kembali seperti garansi bank atau instrumen keuangan yang setara dari pihak Mahata kepada PT Garuda Indonesia. Dan yang keempat adalah PT Mahata hanya memberikan surat pernyataan komitmen pembayaran kompensasi sesuai dengan paragraf terakhir halaman 1 dari surat PT Mahata tanggal 20 Maret 2019 yang berisi skema ketentuan pembayaran ini tetap akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Ketentuan dan skema pembayaran sebagaimana yang disampaikan dalam surat ini dan di dalam perjanjian dapat berubah dengan mengacu pada kemampuan finansial Mahata. Kemudian dari OJK sendiri melakukan investigasi dan menemukan salah saji terkait pendapatan PT Garuda Indonesia tersebut. Salah saji tersebut adalah dalam investigasi OJK terdapat beberapa poin yang dilanggar oleh PT Garuda Indonesia. Poin-poin tersebut antara lain PT Garuda Indonesia melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Bapepam dan LK Nomor 8.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Kemudian interpretasi standar akuntansi atau ISAK nomor 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 30 tentang sewa. Hal ini dikarenakan pengakuan penghasilan atas pemasangan WiFi oleh PT Mahata Aero Teknologi tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan sewa, tidak dimasukkan ke dalam penghasilan lain-lain dari OJK sendiri yang menyatakan tersebut. Mengapa dimasukkan ke dalam penghasilan sewa? Kompensasi dari Mahata belum dapat diakui sebagai pendapatan pada tahun 2018. Hal ini karena pembayaran dari pemasangan WiFi tersebut memiliki jangka waktu kontrak selama 15 tahun. Jika dicermati, perjanjian tersebut dapat dilihat juga sebagai perjanjian sewa antara Garuda sebagai pemberi sewa dan PT Mahata sebagai penyewa. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan adalah menyewakan ruang usaha dari PT Garuda Indonesia terhadap PT Mahata sendiri.
Kemudian OJK menyimpulkan bahwa auditing pada PT Garuda Indonesia tidak sesuai dengan SAK. Dan menurut Kementerian Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, terdapat 3 poin kelalaian dalam proses audit laporan keuangan Garuda Indonesia, antara lain. Yang pertama, akuntan publik terkait, yaitu Kastner Simarupeah, tidak secara tepat menilai jenis transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan terhadap pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Hal ini dikarenakan akuntan publik terkait mengakui pendapatan piutang yang sebenarnya belum diterima secara nominal. Kemudian yang kedua, akuntan publik tidak mendapatkan bukti-bukti yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan jenis perjanjian transaksi dengan PT Mahata. Kemudian yang ketiga, akuntan publik tidak mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi. Kemudian dari perusahaan Garuda Indonesia sendiri mengakui melalui bagian manajemen perusahaan jika perusahaan tidak melakukan audit ulang. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh OJK pada tanggal 29 Juni 2019 bersamaan dengan BI dan Kementerian Keuangan dengan menjatuhkan sanksi. Sanksi-sanksi tersebut dijatuhkan kepada perusahaan Garuda Indonesia sendiri, kemudian kantor akuntan publik Kastner Simarupeah, Kastner Tanubrata, dan kawan-kawan. Sanksi-sanksi tersebut antara lain adalah auditor. Yang pertama, auditor dari KP tersebut yang terkait itu diberikan sanksi berupa pembekuan izin audit selama 12 bulan atau 1 tahun oleh Kementerian Keuangan. Kemudian yang kedua, jajaran direksi dari komisaris beserta dari perusahaan PT Garuda Indonesia sendiri mendapatkan sanksi denda, yaitu senilai 100 juta rupiah oleh OJK. Dan yang ketiga adalah pemberian sanksi denda senilai 250 juta oleh BI. Next. Kemudian pembahasan studi kasus dari PT Garuda Indonesia. Yang pertama, ada kesalahan input piutang berakibat pada pendapatan laporan dalam laporan keuangan tahunan. Perusahaan laporan keuangan tahunan. Nah, jika dilihat dari PT Garuda Indonesia, itu disinyalir juga ingin melakukan window dressing. Hal ini yang pertama terjadi karena pertama perusahaan dari bagian pihak manajemennya itu bisa saja melakukan manipulasi tersebut terhadap laba perusahaan dengan mengakui penghasilan yang seperti tadi dalam kasus sebenarnya merupakan pembayaran yang berupa seperti cicilan yang dibayarkan selama 15 tahun, tetapi dimasukkan keseluruhannya yang secara 15 tahun yang harusnya dibayar total dalam 15 tahun tersebut. Manipulasi ini kemudian akan memberikan hasil laba tahunan yang lebih besar, yang kemudian akan digunakan oleh bagian manajemen untuk memperoleh keuntungan oleh pihak manajemen tersendiri. Yang kemudian adalah karena perusahaan tidak melakukan audit ulang, hal ini menyebabkan perusahaan bagian pihak manajemen itu akan lebih mudah dalam melakukan window dressing. Kemudian beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia antara lain perusahaan tidak menjalankan kompetensi dan kehati-hatian secara profesional, kemudian kantor akuntan publik tidak profesional dalam melakukan audit, dan yang ketiga penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK yang berlaku. Next. Demikian hasil dari presentasi kelompok kami. Pertanyaan akan kami buka 2 sesi, yaitu dengan 4 sesi bukan.
dibuka 2 sesi dulu, masing-masing 3 pertanyaan. 4. Nanti kalau ada 4. sisa waktu bisa ditambahi. 4 pertanyaan bermisah. Oh ya, 4 pertanyaan. Iya. Silakan, yang pertama adalah Silvia Rohmatun Nisa. Baik, terima kasih. Saya Sylvia dengan NIM belakang 32. Saya ingin Oke. bertanya, tadi kan disebutkan bahwa upaya untuk menegakkan etika itu adanya transparansi. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kan di perusahaan besar-besar itu transparansi itu masih belum dinilai efektif gitu. Nah, menurut kelompok bagaimana? Apakah hal itu berarti etika akuntan di perusahaan tersebut rendah? Terima kasih. Oke, terima kasih Silvi. Sorry. Bisa diulangi pertanyaannya, tapi jangan cepat-cepat. Oh ya. Jadi intinya transparansi di perusahaan besar itu kan masih belum dilakukan secara efektif, kan pastinya ada atasan yang tidak transparan gitu. Nah, menurut kelompok, apakah hal tersebut juga menyebabkan etika di perusahaan tersebut rendah? Terima kasih. Oke, terima kasih Silvi pertanyaannya. Yang kedua adalah Michael Wijayanto Haryono. Silakan Michael. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Michael dengan NIM 121810025. Jadi pertanyaan saya adalah, tadi kan sudah disebutkan bahwa ada prinsip etika untuk akuntan secara umum. Nah, kira-kira ada nggak prinsip etika khusus untuk akuntan keuangan? Dan bila ada, mungkin bisa disebutkan. Terima kasih. Sudah masuk Lionel pertanyaannya. Oh, masuk. Oke, ya. Selanjutnya adalah Jessica Sagan. Iya, terima kasih. Saya Jessica, NIM 1218100018. Mau bertanya, tadi pada studi kasus Garuda, dikatakan bahwa terdapat penutupan kantor KAP. Nah, apakah tidak ada sanksi bagi individu? Maksudnya, tidak ada sanksi bagi auditor dalam bentuk individu sendiri. Terima kasih. Oke, masuk Lionel. Jempol mana? Oh iya. Selanjutnya Aziza, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Aziza Istighfar Robani dengan 12181003. Saya mau tanya, kan kalau di IA itu kan ada kode etik atau prinsip yang ditentukan. Nah, menurut kelompok apa saja sih prinsip atau kode etik tersebut? Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih untuk sesi yang pertama. Ditutup dulu karena sudah 4 pertanyaan. Kelompok akan berdiskusi terlebih dahulu. Untuk kelompok tolong ini modenya diganti mode video ya. Jadi ditutup aja itu yang screen share-nya itu. Nah, betul. Sip.
Ya, mohon maaf sebelumnya buat Saudari Aziza. Apa bisa mengulangi pertanyaannya yang tadi? Terima kasih. Iya, jadi aku tanya kan terdapat kode etik yang dan prinsip yang harus ditentukan IAI. Nah, menurut kelompok itu apa saja sih prinsip dan kode etik yang harus diterapkan? Makasih. Ya, makasih Saudari Aziza. Mohon maaf menunggu teman-teman. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Saudara Lionel. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia. Yang tadi bertanya apakah jika atasan tidak transparan, hal tersebut menyebabkan etika di perusahaan. Menurut kelompok kami, ya hal tersebut menyebabkan etika perusahaan rendah karena atasan merupakan contoh bagi karyawan-karyawannya. Meskipun ketidaktransparan yang dilakukan oleh atasan tersebut tidak berdampak sekarang, tetapi hal tersebut tetap dirasa salah karena transparan merupakan kode etik dari profesi. Apakah menjawab Saudari Sylvia? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan dari siapa ya? Oh, dari Michael ya, dari Michael. Silakan dijawab. Ya, untuk pertanyaan Michael tadi, apakah ada prinsip etika di dalam akuntansi keuangan? Menurut saya ada, karena di dalam pekerjaan akuntansi sendiri itu terdapat yang namanya kompetensi, kerahasiaan, dan kejujuran. Di kompetensi sendiri, di mana auditor juga bisa menjaga kemampuan pengetahuan profesional mereka pada tingkatan yang cukup tinggi dan tekun. Di kerahasiaan juga mungkin bisa menghormati dan menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pekerjaan dan hubungan profesionalnya. Di kejujuran sendiri ada bersikap adil serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya. Mungkin untuk Michael sudah menjawab. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan dari Jessica Sagan. Silakan Billy. Tadi yang ditanyakan oleh Jessica, apakah ada sanksi sendiri terhadap auditor yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia tersebut ya? Ada. Jadi auditor yang melakukan auditing terhadap laporan keuangan dari PT Garuda Indonesia yang laporan keuangan tahun 2018 tersebut diberikan sanksi berupa pembukaan izin audit selama 12 bulan atau 1 tahun. Itu diberikan oleh Kementerian Keuangan. Apakah bisa menjawab, Jessica? Oh iya, baik. Berarti itu untuk auditornya, bukan untuk KAP-nya, atau dua-duanya? Itu diberlakukannya untuk auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan tersebut sendiri. Untuk KAP-nya sendiri adalah ada tindakan hukum lainnya sebenarnya. Oh iya, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan Aziza. Ada kode etik yang ditentukan oleh IAI. Menurut kelompok, kode etik apa yang harus diterapkan? Nah, pertanyaannya akan saya jawab. Untuk kode etik yang harus diterapkan sendiri sesuai tadi kode etik keluaran Ikatan Akuntan Indonesia itu tetap ada 5. Yang pertama itu
integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Ini sudah prinsip dasar yang menjadi pedoman etika seorang akuntan. Begitu, Aziza. Menjawab? Apakah menjawab? Iya, terima kasih. Oh iya, terima kasih. Ya, selanjutnya adalah sesi kedua. Pertanyaan diberikan pada Evelyn Larissa. Silakan Evelyn Larissa. Terima kasih kelompok. Saya Evelyn Larissa dengan NIM belakang 7. Saya ingin bertanya, hambatan apa aja yang mungkin timbul dalam penerapan kode etik akuntan? Dan mungkin solusinya apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Evelyn Larissa. Selanjutnya adalah Dewanti Mayasari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dewanti Mayasari, 12-18.005. Tadi kan disebutkan terdapat dua prinsip sebagai acuan dimensi etis saat pengambilan keputusan, yaitu prinsip konsekuensialis dan non-konsekuensialis. Apakah bisa diberikan contohnya dari kedua prinsip tersebut? Terima kasih. Terima kasih Maya. Selanjutnya adalah Fajar. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fajar dengan NIM 12-18.009. Mau bertanya, bagaimana peran manajer dalam meminimalisir adanya pelanggaran kode etik seorang karyawan, terutama manajer keuangan dalam pembuatan laporan keuangan internal seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Fajar. Di sesi kedua slotnya masih tinggal satu teman-teman. Ada yang mau ikut? Ada yang mau memberikan pertanyaan? Tinggal satu. Sayang untuk dibuang. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Ya, sebenarnya tidak ada. Baik, akan kelompok diskusikan terlebih dahulu. Mohon untuk ditunggu sebentar.
Oke, terima kasih teman-teman dan Pak Dan sudah menunggu. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Roden. Pertanyaan Evelyn, silakan. Baik, untuk pertanyaannya Evelyn tadi, hambatan apa yang timbul dalam penegakan kode etik akuntan? Untuk pertama biasanya di dalam pelanggaran kode etik biasanya ada berawal dari itu, dilema etis. Dilema etis itu sering muncul yang kaitannya itu nggak jauh-jauh tuh biasanya dari penerimaan perikatan. Biasanya itu klien versus klien profesional gitu. Terus ada imbalan jasa profesional. Jadi di mana orang itu memberikan anggaran yang lebih lah terhadap jasa profesional. Ada juga independensi itu contoh kecilnya itu ya kayak tidak memihak atau berpihak kepada yang lain dan bebas dari pengaruh. Jadi tipe orang yang individualis gitu loh. Jadi merdeka sendiri, tidak melihat keadaan sosial di sekitar. Seperti itu mungkin. Sudah menjawab Evelyn? Sudah, terima kasih kelompok. Oke, sama-sama Evelyn. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Maya. Bukan. Oh iya, Maya. Contoh konsekuensialis dan non-konsekuensialis. Silakan dijawab, Lionel. Ya, untuk pertama saya akan menjawab contoh dari konsekuensialis. Konsekuensialis ini sendiri kan keputusan yang didasarkan pada konsekuensi. Untuk contoh sehari-harinya bisa dikatakan seperti ini. Jika saya memutuskan untuk mencuri, maka saya harus siap menerima konsekuensi bahwa saya akan digebukin atau akan babak belur pada akhirnya jika ketangkap. Untuk contoh yang lebih ke akuntannya itu seperti ini. Jika saya memutuskan untuk merekayasa laporan keuangan, maka saya harus siap untuk dihukum, atau seperti yang contohnya Garuda tadi, akuntannya izinnya dibekukan selama 1 tahun, seperti itu. Untuk yang non-konsekuensialisme bisa dijawab oleh Andre. Ya, untuk yang prinsip non-konsekuensialis itu terdiri dari rangkaian peraturan yang digunakan sebagai petunjuk ataupun panduan pengambilan keputusan. Ya, petunjuk atau panduan pengambilan keputusan dan berdasarkan alasan bukan akibat atau bukan berdasarkan konsekuensi. Nah, itu biasanya ada 2 hal yang dipertimbangkan, yaitu prinsip hak dan prinsip keadilan. Prinsip hak ini yang pertama, ya keputusan itu harus menjamin hak asasi manusia. Kemudian untuk prinsip keadilan juga harus sifatnya itu adil, tidak boleh menguntungkan salah satu atau merugikan salah satu pihak, jadi harus sama-sama rata begitu. Ya, Maya menjawab. Baik, terima kasih. Oke, yang terakhir adalah pertanyaan Fajar yang akan dijawab oleh Billy. Silakan. Baik. Tadi Fajar sempat menanyakan peran dari manajemen dalam meminimalisir kode etik, terutama bagian manajer keuangan perusahaan. Menurut kelompok kami, manajer harus dapat mengkoordinasikan bawahannya dengan baik dalam bekerja dalam setiap fungsi-fungsi mereka sendiri. Dengan mengelola bawahan dengan baik, maka kedepannya manajer akan membangun lingkungan kerja yang baik secara tidak langsung, sehingga penyimpangan dalam etika-etika bisnis yang ada akan lebih tidak sering terjadi atau malah tidak terjadi sama sekali. Demikian juga di bagian manajer keuangan. Jika bagian manajer keuangan dapat mengelola fungsi-fungsi setiap individu dengan baik, maka kedepannya penyimpangan terhadap kode etik yang berlaku akan semakin kecil terjadi.
Bisa menjawab untuk Fajar? Terima kasih kelompok. Ya, terima kasih. Oke, karena masih ada sedikit waktu ya, kalau mau ada yang bertanya lagi, disilakan. Kesempatan terakhir. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Sesi presentasi kelompok kami sudah selesai. Saya kembalikan ke Pak Dan. Silakan Pak Dan. Kepada Pak Dan, disilakan. Ya, terima kasih kepada penyaji yang sudah mengantarkan kita pada pembelajaran mengenai etika profesi ya yang ada di akuntansi. Dan oleh kelompok ini sudah dijelaskan dengan relatif lengkap sih sebenarnya, tapi memang masih secara umum dan memang tidak kemudian menjelaskan secara lebih detail pada masing-masing kode etik profesi. Kalau enggak kan nanti kan bagiannya temannya. Jadi kelompok ini hanya sebenarnya menyajikan yang memang kode etik secara umum. Jadi yang 5 prinsip itu. Dan kemudian nanti setelah ini kita akan belajar di masing-masing profesi ya, untuk auditor, untuk akuntan pendidik dan lain-lain sebagainya. Juga manajerial. Nah, itu yang kita akan pelajari nanti setelah ini. Jadi memang kelompok ini tidak menyampaikan secara lebih detail seperti yang ditanyakan oleh Michael ya, etika untuk masing-masing profesi khususnya di keuangan. Nanti akan ada bagiannya yang membahas sendiri. Nah, apa yang disajikan oleh kelompok ini sudah cukup baik. Jadi kaidah-kaidah etika bisnis profesinya, terus kemudian tujuannya dan sebagainya, serta bagaimana sebenarnya dilema saat menghadapi praktik itu, bahwa ternyata kode etiknya bagus, dalam artian aturannya bagus, tapi secara implementasi kok ternyata masih ada banyak masalah ya. Salah satunya yang dicontohkan oleh Billy tadi, bahkan segede Garuda itu sampai tetap aja ada indikasi melakukan fraud gitu ya. Banyak sebenarnya kalau kita melihat perusahaan-perusahaan kita, bukan hanya yang swasta tapi juga yang BUMN itu ada banyak yang memang seringkali melakukan fraud. Kalau kita nanti pelajari yang lebih detail lagi bagaimana Telkom dan lain sebagainya ya, termasuk sebenarnya yang dilakukan oleh swasta itu ternyata juga banyak masalahnya. Ada yang dilakukan oleh Lipo, itu ya, ada banyak praktek-praktek yang ternyata menyimpang dari seharusnya yang harus dilakukan. Tapi itulah kenyataan memang bahwa kemudian ada aturan aja, ada kode etik aja masih kemudian dilanggar, apalagi kalau tidak ada. Maka akan yang terjadi adalah kanibalisme ya. Satu perusahaan bisa saja memakan perusahaan yang lain. Oke, yang disampaikan kelompok ini sudah bagus, sudah relatif lengkap, tapi sayang masih ada beberapa yang harus diperbaiki ya. Tapi sudah saya kirim. Membacanya enak gitu sebenarnya dari kelompok ini, yang disampaikan, yang dituliskan itu relatif runut. Sebenarnya kesalahannya sedikit, tapi fatal. Kesalahan dalam artian tata tulis itu ya, contohnya itu di penulisan daftar pustaka atau di referensi. Yang dalam tanda petik ya, yang katakanlah yang ngajarin Anda terus kemudian untuk menulis
namanya itu lengkap semuanya, ditulis semuanya gitu ya. Contohnya kalau kemudian yang kelihatan di sini kan namanya pandang panjang nih, teman-teman yang ada di sini ditulis lengkap gitu ya. Katakanlah siapa yang ngajarin nulis Antonius Lionel Christoffel. Nah, kalau contohnya kelompok ini ya, kelompok ini menulis referensi, menulis sebuah artikel bersama terus direference gitu ya. Ditulis di situ Antonius Lionel Christoffel Indranatan, terus koma, Roden, Audi, Hulumoan, Pahursip, terus koma siapa gitu. Siapa gitu ya yang kemudian dalam tanda petik ngajarin ditulis lengkap kayak begitu. Terus ditulis lagi bukunya, nama bukunya apa, dan tahunnya serta halamannya. Setahu saya kalau menurut referensi dan itu juga ada di panduan kita, cukup nama belakang saja. Jadi kalau di sini ya cukup nama belakangnya. Jadi ya tidak perlu ditulis Antonius Lionel gitu ya. Antonius Lionel Messi, bukan ya. Jadi cukup aja ditulis nama belakangnya Indranatan, Parhusip, siapa begitu ya. Dan cukup tahunnya saja. Jadi sure name yang ditulis dan kemudian tahunnya saja. Jadi itu ya. Itu semuanya di sini hampir semuanya ditulis namanya lengkap. Kalau ditulis lengkap, kenapa nggak sekalian nama lengkap ya? Biasanya kalau nama lengkap itu kan tulisannya CV, kenapa nggak ditulis nama lengkap? Terus tempat tanggal lahir, alamat, gitu kan ya. Itu namanya untuk nulis CV ya, kurikulum vitae, bukan untuk menulis referensi. Cukup nama keluarga. Jadi ya berbahagialah kalau yang punya sure name seperti yang saya tahu seperti Roden itu Parhusip, siapa gitu ya, yang kemudian itu memang jadi mengangkat nama keluarga. Yang nggak enak itu sebenarnya di sini kan saya lihat Tantono, EG. Wah, dipikirnya cowok gitu ya, padahal ternyata Evelyn Gelia gitu ya. Atau Antoni, GAM. Nah, ternyata namanya Meli gitu ya. Yang enak-enak yang cowok-cowok memang, apalagi yang sudah punya keluarga nama keluarga gitu ya, yang memang punya sure name. Nah, itu yang perlu diperhatikan, itu masih termasuk jadi referensinya sampai ke daftar pustakanya. Tolong dilihat bagaimana penulisan daftar pustaka yang di panduan yang sudah dibuat di FEB ini ya. Cara kemudian menulisnya yang di belakang itu loh, yang daftar pustaka itu tolong disesuaikan. Nah, itu diperbaiki semuanya ya. Itu aja sih yang salah fatal. Yang lainnya sih nggak ada salah yang signifikan. Penulisannya sudah bagus, sayang referensinya mengganggu karena salah dan setahu saya mau pakai EPA, mau pakai Harvard Style, mau pakai yang lain ya, mau pakai Cambridge itu kok salah semua. Waduh, gambarnya Lionel bagus, belakangnya pizza ini kayaknya muncul. Yang Andre itu yang saya seneng, cuma putih gitu ya, saya nggak ngerti putih itu apa maksudnya. Bukannya nggak ada ya, gambarnya itu putih gitu. Oke, yang lain lagi. Nah, di SAK di situ disebutkan bahwa SAK ada 4 ya, ada SAK umum atau IFRS, etap, SAK syariah, dan SAP. Yang menjadi pertanyaan saya, pernah baca SAK EMKM? Iya Pak, itu kemarin kita bingung kayaknya kurang satu tapi lupa gitu apa gitu. Nah itu Pak, EMKM baru ingat. Nah itu EMKM, SAK EMKM itu sudah
di pertengahan tahun 2008 dan dipakai sejak tahun 2018 baru dipakai 2019. Artinya itu sudah sah dipakai ya. Saat Anda presentasi kan di 2020 mestinya SAK itu sudah ada dimasukkan ya, ditambahkan itu nanti. Jadi bukan 4 tapi 5 SAK. Dan SAK EMKM itu nanti kemudian dijelaskan sedikit ya, ditambahkan itu. Yang lain-lain sih nggak ada masalah. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan bagaimana untuk kelompok sudah menjelaskannya relatif lengkap, sudah bagus. Saya ingin menjelaskan dari pertanyaan dari beberapa kawan-kawan yang ada di sini ya. Khususnya saya menjawab, Michael tadi kan sudah dijawab ya. Nanti ya Michael ada lagi SAK masing-masing. Oke, ini pertanyaan dari Silvi. Silvi nanyain tadi, ada kode etik, terus tapi ternyata masih ada pelanggaran nih di masing-masing lembaga itu ada aja yang kemudian pimpinannya itu tidak melakukannya dengan baik gitu ya. Juga sebenarnya, yang ditanyakan Aziza sih sebenarnya prinsip-prinsip kode etik tadi kan sudah dijawab ya oleh kelompok ini, ada 5 prinsip itu. Kemudian dekat dengan pertanyaannya Fajar sebenarnya, peran pimpinan. Nah, sebenarnya kemudian kalau kita kembali ke perusahaan, mau nggak mau kalau perusahaan itu kan harus patuh dengan yang namanya etika bisnis. Termasuk sebenarnya apa yang kemudian menjadi penilaian itu ya, kalau kita ngomong penilaian, jadi ada 2 hal. Yang pertama bahwa kalau kemudian dia tidak bisa melakukan etika bisnis dengan baik, itu sebenarnya perlu dipertanyakan, satu kepemimpinannya. Benar nggak dia memang pemimpin yang baik? Karena begini, beda gitu ya, kalau kepemimpinan itu adalah sikap bagaimana menjadi pemimpin. Nah, terus kemudian sebagai pimpinan dan ada pemimpin gitu, ada pemimpin. Nah, kalau pemimpin ini adalah sandangan gitu ya, sifat yang harus dia, kalau namanya pemimpin dia menyandang bukan hanya nama pemimpin, bukan hanya manajer, tapi sebenarnya di dalamnya juga ada memberikan contoh, harus bisa menjadi teladan dan bisa memberi sesuatu yang baik pada bawahannya atau organisasinya. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian dia menjadi contoh yang tidak baik, dengan kemudian dia berperilaku buruk, dengan dia melakukan melanggar etika, kan bisa dipertanyakan loh, bagaimana dengan kepemimpinannya? Dia pemimpin atau sebenarnya pimpinan? Nah, kalau pimpinan kan orang yang ya dia bisa aja bernasib baik, bukan karena punya track record yang baik, tapi dia karena aja jadi pimpinan karena apa? Dia dekat dengan pemimpin. Atau sebenarnya dia kemudian punya sifat yang sama dengan pimpinan-pimpinan yang di atasnya. Artinya ya kemudian dia bisa hanya sekedar menjadi orang yang bosi, suruh sana suruh sini, tapi dia sendiri tidak bisa melakukan. Artinya apa? Prinsip yang pertama itu perlu dipertanyakan. Karena apa? Integritas. Dari 5 prinsip di etika profesi kita sebagai akuntan. Integritas itu apa? Apa maksudnya? Orang berintegritas. Orang yang berintegritas itu apa yang diomong dengan kemudian apa yang dilakukan itu sama. Dia mengatakan hitam ya hitam, putih ya putih. Tidak kemudian dia mengatakan hitam tapi dia melakukan yang putih atau sebaliknya. Jadi kalau yang namanya pemimpin yang baik ya memang harus dia berintegritas. Dia harus nilai, harus objektif dong, sesuai dengan kinerjanya, sesuai dengan prestasi. Bukan karena like or dislike. Karena dia suka terus kemudian jadi condong. Nah, itu tidak semestinya seperti itu, walaupun secara praktek ya terus kemudian apa kompetensi, kerahasiaan dan perilaku profesional, walaupun kalau urusan praktek, secara praktek ya masih banyak pelanggarannya yang kayak begitu, integritas, objektivitas,
dasarnya suka atau tidak suka, terus kemudian dia bilangnya hitam tapi dia bilangnya putih tapi melakukan yang hitam udah banyak lah. Nggak usah jauh-jauh, di Macung ini juga masih terjadi kok. Padahal ini lembaga pendidikan. Nah, itu masih terjadi. Hal yang lain lagi apa? Kalau dia di dalam perusahaan bahwa dia kemudian menjalankan sebuah operasional bisnis, itu harus taat dengan yang namanya GCG, Good Corporate Governance, atau dalam bahasa Indonesianya tata kelola yang baik. Dan di dalam Good Corporate Governance itu ada 5 prinsip yang disingkat dengan tarif ya. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas atau responsibility, independensi, dan fairness. Atau kalau di Indonesia diterjemahkan sebagai kewajaran dan kelayakan. Jadi kalau memang mau perusahaan itu bagus, harusnya menjalankan GCG ini, terlepas dia kemudian bisnisnya katakanlah sedang dalam kendala, dalam masalah seperti contohnya pandemi ini. Tapi kalau dia bisa melaksanakan GCG dengan baik, maka ya orang lain akan melihatnya baik. Siapa sih yang nggak suka perusahaan yang transparan, yang terbuka? Siapa sih perusahaan yang tidak kemudian orang lain suka terhadap yang namanya perusahaan yang akuntabel, yang akuntabilitasnya baik? Akuntabilitas itu bahasa Indonesia tanggung gugat. Bukan hanya dia terbuka terhadap apa yang dia kerjakan, terhadap kinerjanya, lapor dengan kondisi dan kinerjanya, tapi dia juga tanggung gugat, berani digugat kalau ternyata ada kesalahan. Responsibilitas, dia berani bertanggung jawab. Jadi apa yang dia sampaikan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia laporkan, itu semuanya dia berani pertanggungjawabkan. Tapi dia juga berani akuntabilitas, ditanggung gugat. Kalau Anda tidak percaya, silahkan Anda periksa. Kalau memang ada yang salah, silahkan digugat. Itu namanya akuntabel. Jadi 2 prinsip yang awal aja, transparan dan akuntabel aja sudah sulit. Apalagi responsibilitas, berani mempertanggungjawabkan bahwa pekerjaannya dilakukan dengan baik. Independensi, bahwa dia menjamin saya bebas dari intervensi, bahwa keputusan yang saya buat itu bebas dari intervensi. Intervensi itu apa? Termasuk intervensi dari diri pribadi, bebas dari tujuan-tujuan tertentu. Apalagi tujuan itu yang kemudian dipesankan oleh pimpinan. Apalagi kalau seorang auditor eksternal itu kemudian ada yang namanya opinion shopping. Perusahaannya udah saya bayar, tadi siapa yang nanya gitu ya, udah saya bayar lebih mahal, tapi kemudian tolong opininya harus wajar tanpa pengecualian. Nah, kalau mau berarti dia tidak independen. Kalau mau berarti auditor tersebut tidak profesional. Kalau mau berarti dia tidak objektif. Ya jauhnya lagi, apa dia cenderung mau melakukan fraud, berani melakukan fraud, berani melakukan kecurangan demi yang namanya opini wajar tanpa pengecualian. Akibatnya apa? Ya seperti yang di Garuda itu. Itu auditornya bukan auditor kecil loh, dia sudah skalanya dia kerjasamanya bukan memang Big Four, tapi dia sudah terkenal dengan dia dikenal sebagai akuntan yang bekerja di bawah jaringan internasional. Dan ternyata melakukan seperti itu. Telkom malah lebih gede lagi, Telkom yang melakukan salah satu anggota Big Four. Ya itu yang kemudian kenyataannya bahwa ternyata banyak akuntan yang kemudian mau menjual diri, menggadaikan dirinya demi untuk sebuah yang namanya opini wajar tanpa pengecualian. Demi apa? Ya demi kerjasamanya loh kan, auditornya akan di maksimal 6 tahun, terus kemudian kantor akuntan publiknya 3 tahun. Nah dia tuh berapa duit itu yang akan dihasilkan kalau mau katakanlah sedikit manipulasi dan sebagainya. Nah, berarti apa? Dia juga tidak fairness. Berarti apa? Pasti dia melanggar yang namanya prinsip yang terakhir dari GCG, yang F itu, yang fairness. Berarti apa? Cenderung tidak akan adil
Dalam artian dia pasti menyajikan laporannya tidak wajar dan tidak layak. Buktinya kemudian ya ketahuan dan akhirnya dipanis ya 1 tahun tidak boleh dibekukan. Setelah itu pasti namanya hancur banget gitu ya. Nah, terus kemudian ada pertanyaan sanksinya untuk AP. Iya, yang disanksi itu AP. Kemudian kantor akuntan publiknya lah, kantor akuntan publiknya kalau kemudian ada 4 orang ya, katakanlah di kantor akuntan publik ada 4 orang. Ternyata 2 AP saja akuntan publiknya yang melakukan pelanggaran, masa seluruh, kan beda ya. Jadi kalau akuntan publik itu kan bentuknya firma. Jadi masing-masing orang itu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan kemudian tidak kemudian tanggung renteng. Kalau kemudian 2 yang bermasalah, 2 yang dibekukan, bisa aja kemudian firmanya itu dibubarkan dan kemudian 2 orang yang tersisa itu membentuk kantor baru. Itu ya Jessica. Jadi memang hukumannya itu langsung pada AP-nya, dan lagi kan sangat sulit. Akuntan publik itu kan katakanlah ada yang di Jakarta, yang di pusat, kemudian ada yang kalau ingin besar gitu kan, ada kemudian yang di Semarang, di Surabaya, dan di Malang. Nah kalau yang melakukan kesalahan ini yang di Jakarta, masa yang di Malang sama yang di Surabaya juga ikut-ikutan kena gitu kan, enggak gitu kan ya. Jadi KAP-nya memang dalam tanda petik yang dibekukan itu izinnya adalah AP-nya, KAP-nya kemudian memang harus ikut pembinaan. Kalau enggak mereka membubarkan diri, terus kemudian membentuk firma baru. Nah itu yang kemudian mengajukan izin baru dan kemudian tetap bisa jalan. Jadi sanksinya memang di AP-nya, bukan KAP-nya. Karena sulit, karena kantor akuntan publik itu belum tentu di satu kota. Dan satu dengan yang lain itu kan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah itu hukumannya. Kemudian, nah ini pertanyaannya Michael tadi. Bagaimana dengan kode etik profesi? Yang hari ini kita pelajari adalah yang umum. Nanti kemudian Michael kan akan ada relatif bagaimana kemudian akuntan keuangan itu melakukan pekerjaannya. Nah, pertanyaannya ya, kalau yang dikerjakan di Michael kan yang lain lagi ya. Nah, IAI itu mengatur yang umum. Jadi prinsip yang ada yang sudah disampaikan kelompok ini ada 5 prinsip itu: integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional. Itu adalah kode etik umum untuk seluruh akuntan, siapapun akuntan. Kenapa kemudian tidak lebih detail? Karena sifatnya beda lagi nanti profesi. Karena apa? Kita itu katakanlah kalau menjadi akuntan itu sama seperti kita jadi dokter umum. Nah, nanti kemudian yang lainnya itu yang setelah itu katakanlah seperti akuntan publik, akuntan manajerial, akuntan pajak, itu adalah mereka yang spesialis. Jadi kode etiknya ada nanti diatur khusus lagi. Nah, yang sudah punya siapa? Yang sudah punya itu selain IAI yang punya umum, terus kemudian IAPI. IAPI itu punya standar profesional akuntan publik SPAP. Itu ada standar profesional, dia ada bagaimana standarnya di dalamnya dan juga ada kode etiknya. Itu yang menerbitkan siapa? Itu IAPI. Lebih tebal dari kode etik yang umum ini yang memang tipis banget ini kalau yang umum yang 5 ini. IAPI itu punya bagaimana kemudian sikap independen itu kayak apa dan sebagainya. Prinsipnya aja kan sudah 10 kan, lebih banyak dari yang umum ini yang 5. Nah, itu kemudian ada sendiri kode etiknya. Sedangkan kode etik untuk akuntan manajerial itu siapa yang menerbitkan? Itu IAMI. Ikatan Akuntan Manajerial Indonesia. Kode etiknya ada sendiri. Nanti mungkin yang akan membahas masalah kode etik untuk akuntan manajerial nanti bisa menjelaskan bagi kita semuanya ya. Terus kemudian untuk akuntan pemerintah ada sendiri.
kode etiknya. Baik mereka yang di pajak, baik mereka yang di pemeriksa. Ada sendiri kode etiknya. Bagaimana dengan akuntan yang lain? Akuntan pendidik ada. Kami juga punya kode etiknya sebagai akuntan pendidik, apa yang harus kami sampaikan. Bukan hanya mengajar, capaian pembelajaran dan sebagainya, itu ada sebagai akuntan pendidik. Kebetulan saya bergeraknya kan di dua. Saya juga anggota akuntan pendidik, kompartemen akuntan pendidik, sebagai sebagai dosen, dan saya juga anggota IAMI sebagai auditor internal di beberapa pekerjaan saya. Sudah meninggalkan IAMI karena sudah sangat profesional. Yang kemudian secara profesi saya menjalani dua, saya juga pegang dua kode etik sebagai pendidik dan sebagai praktisi akuntan manajerial, khususnya di audit internal. Itu ya beda. Audit internal apa yang saya pegang? Yang saya pegang ya GCG itu. Dan memang arahnya untuk kode etiknya memang arahnya ke GCG ya, yang bisa disingkat dengan tarif. Nah, itu untuk informasi bagi Michael. Kalau akuntan keuangan, ya sekarang ada nggak kompartemennya? Ada nggak sudah terbentuk ikatan profesinya? Sampai sekarang belum. Ya, yang dirujuk tentu saja akuntan keuangan itu kalau masalah laporan keuangan, dia masih penyusunan laporan keuangan, dia masih merujuk ke IAMI. Sedangkan kalau akuntan keuangan yang dimaksud Michael itu nanti urusannya dengan investasi dan sebagainya, dia sebagai kemudian analis dan sebagainya masih menggunakan yang ada di pasar modal. Jadi aturan-aturan yang ada di pasar modal. Kenapa? Karena kalau sudah diatur pada aturan perundangan yang lebih tinggi, maka sebenarnya profesi itu hanya tinggal mengikuti saja. Jadi tidak perlu membuat aturannya sendiri. Karena ya mau nggak mau kalau membuat aturan sendiri ternyata bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya yang lebih tinggi, ya dibatalkan. Nah, biasanya dia membuat hal-hal yang lebih teknis ya, sebagai juklak, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, juknis. Nah, Evelyn tadi, kemudian selanjutnya untuk kode etik prinsip sudah dijawab ya untuk Aziza, itu 5 tadi. Terus untuk Evelyn, bagaimana kesulitan hambatannya? Nah, kita kembali ke minggu kemarin, masih ingat kan? Minggu kemarin itu ada yang namanya locus of control. Bahwa kemudian kesulitannya itu apa? Ya kemudian saat seseorang itu tidak bisa kemudian mengendalikan diri, dia terpengaruh dengan di luar, berarti yang di luar berarti apa? Locus of control-nya dia lemah. Locus of control itu apa? Kendali diri. Bagaimana kita punya nilai-nilai yang kita pegang, yang kita hidupi. Nah, locus of control dapatnya dari mana? Memang kemudian kebanyakannya dapatnya dari pendidikan agama. Hal-hal baik yang ada di dalam agama, termasuk di dalam pendidikan secara umum gini ya, pendidikan sekuler itu ada banyak hal-hal baik yang harus yang seharusnya itu memperkuat kita untuk kemudian tidak jatuh pada jebakan fraud. Jebakan curang ya, kalau kita ngomong akuntan kan berarti ada fraud. Nah, kenapa kemudian? Ya karena lemah banget kita dalam mengendalikan diri. Walaupun fraud salah satunya penyebab orang terjadi kecurangan, itu ada memang satu itu ambil kesempatan, ada opportunity ya. Kalau kita ngelihat Gon teori itu kan ada, kalau dasarnya dia sudah greedy, kalau dasarnya dia punya sifat rakus, serakah, ya mau kode etik seketat apapun, aturan seketat apapun, pasti mereka akan cari-cari kesempatan. Apalagi kalau kemudian ada yang kedua, opportunity.
Kalau sudah kemudian dia punya kesempatan dan dia memang sebenarnya orangnya baik, tapi ada kesempatan dan kesempatan itu datang terus-menerus, mau nggak mau dia juga akan ikut juga. Walaupun tidak semua orang, kalau dia memang kuat ya kesempatan itu dia biarkan lewat aja, kesempatan untuk melakukan fraud, kecurangan. Ada yang kemudian needs, kebutuhan. Nah, kalau kemudian dia terjebak pada kebutuhan, apa yang terjadi? Sangat mungkin kemudian dia butuh. Apakah semua orang butuh sesuatu yang mewah? Ya enggak juga. Sebenarnya juga kalau dibilang butuh ya bukan butuh kan, keinginan, tapi karena ingin itu yang kemudian menjadi bermasalah. Ada lagi apa? Pressure, tekanan. Kita maunya jujur, kita maunya berjalan seperti apa adanya, tapi pimpinan kita mengatakan, ini loh, kamu harus begini, kalau enggak kamu saya pecat. Nah, karena ketakutan untuk melakukan itu ya, akhirnya mau nggak mau ngikut. Ya padahal kalau kita bilang tidak, ya harusnya tidak itu, ya sudah, kalau nanti kita dipecat ya itu resiko. Padahal kalau mau dipecat juga mikir, dia mau mecat, apa kesalahannya ke kita bisa bawa ke pengadilan. Itu ya, pengadilan hukum industrial kalau memang tahu. Makanya kalau ingin menjadi pekerja yang aman ya harus tahu undang-undang ketenagakerjaan juga. Nggak akan kok atasan gitu kita bisa mecat seenaknya, kan harus ada SP1, SP2, SP3. Kalau kemudian kita tidak merasa bersalah dan kita memang disuruh bersalah, katakanlah kemudian melakukan fraud gitu ya, tinggal dibawa aja. Kalau saya nggak mau, ya nggak apa-apa toh. Kalau enggak, nanti kamu saya pecat, ya nggak apa-apa, silahkan pecat aja. Saya tinggal bawa ke hubungan industrial. Kalau di dalam hubungan industrial kan mau nggak mau terbuka kan, kenapa penyebabnya ini ya. Nanti kita di sana saya ungkap kok, apa perusahaan ini yang harus, ternyata saya disuruh menggelapkan pajak, saya disuruh begini. Kan yang mati perusahaannya sendiri juga. Jadi ya jangan khawatir, kalau mengancam ya ancam aja balik, karena kita yang akuntan itu kan punya pegangan aturan yang jelas. Tapi ya harus tahu, jangan kemudian udahlah enak ustalah, bayaranmu tak tambahin, udahlah kamu pengen apa? Kayaknya mobilmu kan sekarang kamu nggak punya mobil nih, terpaksa kamu naik motor, nggak apa-apa, kamu kan pengennya trail, tak belikan trail, kayak begitu ya, diiming-iming kayak begitu. Saya sudah tahu kayak begitu, diiming-iming kayak begitu. Kalau saya sih bilang ya sudahlah, saya bisa cari sendiri. Kalau memang mau lepas pekerjaan saya nggak apa-apa juga, tuh kan? Ya itu masalah locus of control. Karena iming-imingnya masih trailnya kan mereka tahu. Kalau katakanlah trailnya kan mereka tahunya hanya juga yang lokalan kayak gitu. KTM, CRF ya saya tertawain. Kalau cari CRF aja bisa lah. Tapi kalau ditawari, bagaimana ini? Sudahlah, tolong diatur-atur sedikit. Nanti dapat KTM 390. Nah itu saya kemudian agak mikir gitu ya. Kan orang nggak tahu itu KTM 390 apa itu. Materialnya harganya 450 juta, siapa yang nggak mau gitu ya. Yang jadi kepikiran itu ya. Tapi kalau pernah ngobrol sama salah satu senior saya itu ya, kalau kamu hari ini ditawari gitu ya 100 juta gimana? Cari 100 juta setahun bisa kok, nggak sampai setahun bisa kok. Kalau 200 juta enggak lah. Kalau 1 miliar masih mikir. Kalau 10 miliar gimana? Kalau 10 miliar sudah peteng-petengan saya tutup mata, saya bisa lakukan fraud itu ya. Ya artinya bahwa kemudian ada batasnya, locus of control. Tapi ya ternyata sampai hari ini tidak ada klien saya yang menawari sampai duit segitu gedenya ya. Ya hanya beberapa puluh gitu ya, sampai beberapa puluh saja, tidak ada yang kemudian ratusan. Kalau ratusan miliar mungkin kepikiran, apalagi miliar. Ya ada batas kemampuannya, saya mengakui saya ada batas kemampuan untuk menahan diri. Tapi bahwa untuk hal-hal yang kecil-kecil ya locus of control itu saya masih sementara hari ini sampai hari ini masih bisa tahan lah. Nah itu yang menjadi kekuatan bagi kita untuk tidak melakukan fraud atau tidak kemudian mengikuti apa kata klien.
locus of control, ya, kendali diri. Nah, konsekuensialis tadi sudah dijawab. Nah, apa yang disampaikan oleh Fajar. Nah, di dalam perusahaan itu apa sih, khususnya peran pimpinan yang bisa menjamin? Nah, sebenarnya di kita itu kan urutannya itu banyak banget. Kalau kemudian di dalam perusahaan, ya, saya konteksnya akuntan manajerial dulu, bahwa kemudian di dalam pekerjaan kita itu ada namanya SPI, Sistem Pengendalian Internal. Di situ jelas ada pembagian ini, pembagian tugas, wewenang, dan sebagainya yang orang itu sudah dari awal secara teknis, secara praktik itu sudah diatur, sudah ditata, sehingga dia kemudian tidak bisa ya tercegah lah. Sistem pengendalian internal itu mencegah terjadinya kecurangan. Nah, kemudian pada tingkatan lebih lanjut, itu kemudian diperiksa, diaudit. Oleh siapa? Oleh yang namanya auditor internal. Yang di dalam dulu SPI, sudah kerjanya sudah bagus, itu masih kemudian oleh bagian auditor internal, itu diyakinkan lagi bahwa kerjaannya juga bagus, bahwa prosesnya benar dan sebagainya. Terus kemudian kalau ada penyimpangan yang lebih jauh yang tidak diketemukan di SPI, itu diberi rekomendasi oleh auditor internal. Jadi tim SPI itu adalah tim yang memeriksa di dalam. Nah, itu ada rekomendasinya untuk perbaikan-perbaikan. Kalau terjadi kecurangan, dia juga bisa memberikan temuan, itu memberikan indikasi. Selanjutnya masih diaudit oleh auditor internal. Dengan apa? Audit internal itu melakukan auditnya dengan apa? Prinsip GCG tadi, ya, tarif tadi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Nah, itu pun bagi perusahaan masih tidak cukup, difilter lagi. Apakah memang sudah benar laporan keuangannya? Itu oleh siapa? Oleh auditor eksternal. Jadi berjenjang kayak begitu, sampai ada butuh orang independen yang meyakinkan bagi pemegang saham bahwa perusahaan yang dia percayakan itu dikelola dengan baik. Jadi akuntansi itu bertingkat kayak begitu. Perannya siapa nanti? Perannya di dalam itu oleh SPI. SPI itu siapa? Staff dari manajer. Sedangkan auditor internal itu adalah komisaris independen. Jadi orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk memeriksa kondisi dan kinerja perusahaan. Tapi itu aja masih belum cukup. Manajer punya stafnya, GM punya stafnya. Terus kemudian pemegang saham punya orang yang ditempatkan di situ. Masih juga menggunakan jasa akuntan eksternal untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan itu sudah disajikan dengan wajar dan layak, bebas dari salah saji, material, dan fraud. Masih segitunya. Berarti apa? Di dunia kerja kita, dunia kerja Anda nanti, akuntansi itu sangat-sangat diawasi. Karena apa? Ya, seluruh aset perusahaan, seluruh utang kewajiban perusahaan, seluruh hak-hak perusahaan itu, baik perusahaan maupun pemegang saham, itu kita yang ngelola loh, kita yang pegang. Makanya kalau saya bilang, dokter itu kalau nyuntik mati kan cuma satu orang gitu ya, satu-satu gitu. Kalau perusahaan itu Anda nyalai, memang tidak langsung, tapi perusahaan itu bisa bermasalah. Seperti Enron itu berapa ratus ribu orang yang harus ternyata kecurangannya sudah 10 tahun, seperti genosida gitu. Tiba-tiba perusahaan itu rugi, harus dibubarkan, karyawannya nggak dapat pesangon, itu 350 ribu orang langsung menganggur. Kalau satu orang katakanlah keluarga minimal punya anak 2 aja, kalikan 4, berarti berapa juta. Jadi akuntan itu kalau salah bekerja, Anda salah dalam menganalisis, Anda memang dengan sengaja melakukan fraud, Anda dengan sengaja membunuh berapa ratus orang yang terlibat
dalam perusahaan Anda. Jadi ya kita bisa menjadi sekejap Hitler karena kita bisa melakukan genosida atau sama seperti Westerling. Jadi ya akuntan itu memang tidak secara langsung melakukan pembunuhannya, tapi bisa juga berakibat pembunuhan massal. Itu ya, itu yang bisa saya sampaikan mengenai kode etik untuk akuntan secara umum, dan setelah ini kita akan masuk ke akuntan-akuntan secara masing-masing profesi ya. Oke, sebelum saya akhiri dan saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain, dari siapapun. Tapi pesan untuk kelompok ini tolong diperbaiki ya. Masukan dari saya terkait dengan referensi, itu aja sih, dan tambahan EMKM. Yang lainnya very good, bagus sekali, sudah disajikan dengan bagus. Ada yang mau nanya atau ada yang bertanya tentang hal-hal yang lain? Oke, kalau tidak ada yang nanya, minggu depan siapa? Kelompoknya Michael atau siapa? Kayaknya tinggal 2 kelompok ini ya. Iya, Pak. Kelompok saya, Pak. Michael ya, minggu depan tentang Iya, Pak. akuntan? Tentang akuntansi manajemen, Pak. Akuntansi manajemen, nanti yang di bawah IAMI ya, setelah itu nanti akuntan publik ya. Oke, keuangan masuk di IAMI, itu ada sebagian yang di keuangan, karena keuangan belum punya profesinya, Michael. Jadi belum punya asosiasinya. Iya, Jadi masih banyak yang ngikut aturan-aturan yang ada di pasar modal. Kalau dia sebagai, katakanlah sebagai analis, tetap ikut di pasar modal. Kalau dia sebagai broker, dia ikut yang di pasar modal. Jadi masih belum punya sendiri ikatan akuntan keuangan. Nggak bisa seperti itu, karena akuntan keuangan itu kan dia ambil dari mana-mana gitu kan, terlibatnya di banyak hal sebenarnya, jadi nyambung dari mana-mana. Beda dengan akuntan publik, akuntan manajerial yang sudah jelas ya, akuntan pemerintahan maupun akuntan pendidik. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, saya terima kasih untuk penyaji dan semua yang menanggapinya. Tinggal diperbaiki dan juga rekaman ini dipublikasikan juga. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, kita akhiri dan kita tutup. Mari kita berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Iya. Terima kasih, Pak.